satu indikator kompetensi sumber daya manusia di perguruan tinggi adalah karya ilmiah. Seorang mahasiswa diharapkan mampu menulis karya ilmiah yang berkualitas. Oleh karena itu, seorang mahasiswa diharapkan mampu menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian. Bahkan, lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu menulis artikel ilmiah yang nantinya dipublikasikan pada e-jurnal. Namun, pada kenyataannya, banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam penulisan karya ilmiah ini. Secara umum, kesulitan yang dialami oleh mahasiswa antara lain, yang pertama, sulitnya menemukan rumusan masalah terbaru, sulitnya menemukan referensi yang relevan dan mutakhir, menulis proposal penelitian, melaksanakan penelitian, melaporkan hasil penelitian, mempertahankan hasil penelitian, serta menulis artikel ilmiah. Hal ini menyebabkan mahasiswa sulit dalam menyelesaikan skripsi serta studi mereka. Namun, hal ini tidak dirasakan lagi oleh mahasiswa program studi pendidikan fisika FMIPA Universitas Negeri Padang. Apa rahasianya? Mari kita tonton video berikut ini. Selamat ya Pak, karena Bapak telah lulus hibah bersaing. Alhamdulillah. Nah Pak, kenapa dalam penelitian ini Bapak melibatkan mahasiswa? Yang pertama tujuan adalah untuk membantu mempercepat studi mahasiswa. Yang kedua untuk membantu dalam pelaksanaan penelitian supaya penelitian ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga namanya penelitian kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Salah satu dari misi dari jurusan itu adalah untuk mempercepat dari studi mahasiswa di jurusan fisika ini. Apa keuntungan penelitian karena Bapak melibatkan mahasiswa? Ya, yang pertama keuntungan bagi saya sendiri adalah saya terbantu di dalam proses pelaksanaannya. Kemudian mahasiswa bisa mempercepat studinya, kalau mempercepat paling tidak bisa tamat dalam 3,5 tahun. Nah, itu yang kita lihat dari manfaatnya. Kemudian mahasiswa mendapat pengalaman yang sangat banyak di dalam penelitian ini. Apa pengalaman Bapak dalam penelitian yang melibatkan mahasiswa ini? Pengalamannya, penelitian ini bisa digunakan untuk bahan akreditasi di dalam jurusan kita. Jadi itu tujuannya. Karena dalam salah satu dari akreditasi itu ada penelitian yang melibatkan mahasiswa. Kemudian keterlibatan antara dosen dengan mahasiswa. Selamat ya kepada Gisti, karena Gisti telah ikut terlibat dalam penelitian dosen. Nah, Gisti, kenapa Gisti ikut dalam penelitian dosen? Gisti ikut dalam penelitian dosen ini karena ingin membantu dosen tersebut dalam melaksanakan penelitiannya. Selain itu, Gisti juga ingin belajar banyak dari penelitian ini. Nah, apa pengalaman yang Gisti rasakan selama terlibat dalam penelitian dosen ini? Sangat banyak sekali ya pengalaman yang Gisti rasakan dari penelitian dosen ini, dari bagaimana kami membuat buku yang berdasarkan pendekatan saintifik, belajar Moodle untuk bagaimana nanti menginputkan buku tersebut ke dalam ICT-nya. Sangat banyak sekali pengalaman yang mulai dari awal sampai akhir kami kerjakan sendiri. Apa pengalaman yang Gisti rasakan dalam mengusulkan penelitian pada ketua prodi? Nah, pengalamannya itu kita pertamanya kan mengusulkan judul dulu proposal. Nah, itu setelah saat kita penelitian dengan dosen, maka kita setelah bekerja sama dengan dosen untuk mencari judulnya, bagaimana proposal yang baik. Nah, pada saat kita ajukan ketua prodi, maka proposal kita akan dengan mudah gitu, dengan langsung akan diterima gitu. Karena langkah-langkah telah kita lewati terlebih dahulu, sehingga pas saat pengajuan ke ketua prodi pun itu akan dimudahkan secara langsung gitu. Oke. Nah, apa harapan Gisti dalam kegiatan ini? Nah, harapan Gisti dalam penelitian ini yaitu bagaimana skripsi dapat berjalan dengan lancar dan berdoa agar dapat tamat 3,5 tahun juga gitu. Sebelumnya selamat ya karena Bapak telah memperoleh hibah penelitian dari Dikti. Nah Pak, di sini saya ingin menanyakan, kan dalam penelitian ini Bapak melibatkan beberapa mahasiswa. Nah, kenapa Bapak melibatkan mahasiswa dalam penelitian Bapak ini? Ada dua tujuan kenapa kami penerima hibah penelitian Dikti yang tahun ini adalah hibah bersaing. Pertama, tentu untuk penelitian itu bisa terlaksana dengan baik, membantu mahasiswa agar
bisa menyelesaikan studinya di jurusan, khususnya jurusan fisika dengan cepat, terutama diperuntukkan untuk mahasiswa yang bisa tamat dalam waktu yang singkat, terutama yang tamatnya bisa 3,5 tahun. Jami, kenapa Jami ikut dalam penelitian dosen ini? Yang pertama karena saya ingin membantu dosen tersebut dalam melakukan penelitiannya, kemudian ingin cepat tamat. Kalau ikut penelitian dosen kita berpeluang besar untuk tamat 3,5 tahun. Oke. Apa pengalaman yang Jami dapatkan karena terlibat dalam penelitian dosen ini? Pengalaman yang saya dapatkan, saya mengetahui bagaimana cara mengembangkan bahan ajar dalam konteks kurikulum 2013. Saya mengetahui struktur dari bahan ajar itu sendiri, kemudian bagaimana cara mengembangkan bahan ajar yang diharapkan oleh kurikulum 2013 sehingga tujuan dari kurikulum 2013 itu tercapai. Pengalaman Jami dalam mengusulkan penelitian pada ketua prodi. Pengalamannya, yang pertama kan saya dapat informasi dari dosen yang melakukan penelitian, kemudian saya nanti dapat ACC dari dosen tersebut karena dosen tersebut akan menjadi pembimbing saya. Kemudian saya ajukan proposalnya ke ketua prodi dan ketua prodi akan mengeksekusinya dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama, yaitu sekitar 1 minggu. Selamat ya Albi, karena judul proposal penelitian Albi telah diaksepsi oleh jurusan walaupun Albi tidak mengikuti penelitian dosen. Baik, terima kasih. Nah Albi, apa sih yang memotivasi Albi untuk cepat tamat? Yang memotivasi saya salah satu juga adalah para senior ya. Kenapa? Karena para senior itu ada yang bisa tamat 3,5 tahun tetapi tanpa harus ikut proyek dosen. Jadi saya berpikir kalau senior saya saja bisa, kenapa saya tidak? Jadi saya berprinsip senior saya bisa, saya pun harus bisa. Jadi saya mengajukan judul ke jurusan tanpa harus mengikuti proyek dosen. Bagaimana proses Albi dalam pengajuan judul penelitian? Prosesnya bisa dikatakan cepat ya. Kenapa? Yang pertama saya membuat outline terlebih dahulu, lalu saya ajukan ke penasihat akademik, di mana pada saat di penasihat akademik dilakukan 1-3 kali bimbingan. Setelah itu baru di ACC untuk diajukan ke jurusan. Nanti setiba di jurusan diajukan kembali, yaitu melalui ketua prodi. Nanti dari ketua prodi akan dilihat siapa judul kita, lalu akan dilihat lagi apakah judul kita ada yang sama atau tidak. Jika tidak, maka akan diminta beberapa syarat tambahan. Nanti akan ditunggu sekitar 1-2 minggu, maka pengumuman diterima atau tidak judul kita itu melalui mading jurusan. Terakhir Albi, apa kemudahan administrasi yang Albi rasakan dalam pengajuan judul penelitian ini? Kemudahan yang saya rasakan itu salah satunya adalah ketua prodi fisika kita yang selalu standby di ruangan. Jadi kapanpun kita mengajukan judul, kita bisa langsung menemui beliau dan prosesnya pun cepat. Tidak sampai 2 minggu, paling lama pun itu hanya 2 minggu. Sebelumnya selamat ya Bang, karena Abang telah menyelesaikan studi S1 dan S2. Alhamdulillah, makasih. Ini Bang, ini saya ingin menanyakan, Iya. apa pengalaman berharga yang Abang dapatkan setelah menyelesaikan program S1? Berbicara tentang pengalaman berharga sebenarnya banyak, tapi yang paling berharga dalam penyelesaian skripsi S1 itu yang paling penting pertama adalah tentang etos kerja dan semangat. Yang kedua adalah bagaimana menyelesaikan karya ilmiah kayak skripsi dengan cepat, tepat, dan tapi berkualitas. Apa keuntungan yang Abang dapatkan dalam terlibat dalam penelitian dosen ini? Kalau berbicara mengenai pengalaman, salah satu yang berharga adalah
di dalam melaksanakan penelitian dosen itu Abang termotivasi lebih dibanding yang lain untuk menyelesaikan skripsi penelitian itu dengan sempurna. Kenapa Abang dapat menyelesaikan skripsi dengan cepat, Bang? Nah, itu tadi. Yang pertama adalah semangatnya, semangat membara. Terus yang kedua, hal ini tidak terlepas dari dorongan dari pembimbing, dorongan, motivasi dari Bapak Asrizal dan Bapak almarhum Suprawan. Berapa IPK Abang waktu S1, Bang? IPK S1 3,36. 3,36. Oh. Nah, sekarang kan Abang sedang melanjuti program S2. Ya, Gimana Abang melanjutkan? Alhamdulillah udah selesai S2-nya di Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Di Bandung. Nah, oke. Apa dampak pengalaman penelitian S1 waktu Abang belajar di S2? Banyak sekali. Ketika di S1 itu penelitian tentang yang berhubungan dengan ICT. Jadi hal ini sangat membantu dalam perkuliahan dan membantu mengembangkan ide-ide ini di perkuliahan. Nah, yang membantu lagi, yang dampak dari penelitian S1 itu adalah yang pertama adalah etos kerjanya. Jadi udah terbiasa etos kerja yang maksimal, yang bagus dengan semangat. Nah, ke bawah-bawah sampai di S2. Di sini saya ingin menanyakan apa pengalaman berharga yang Kakak dapatkan dalam menyelesaikan skripsi S1? Kalau pengalaman berharga waktu S1 itu saya merasakan bahwa bagaimana kita belajar untuk menerapkan metode ilmiah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, khususnya permasalahan pendidikan. Terus gimana kita belajar berinteraksi, menyampaikan pendapat kita kepada orang yang lebih tua. Kita bisa lebih jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan itu tuh pasti jadi bekal buat berikutnya gitu. Saya kan melihat di angkatan saya itu ada beberapa yang mengikuti penelitian dosen. Cuman saya berpikir kalau teman-teman saya bisa gitu, wah kenapa saya juga nggak bisa mencoba gitu. Minimal kan kita coba terus berusaha, kalau hasilnya nanti itu diserahkan ya sama Allah gitu. Nah, berapa lama Kakak dalam dosen studi S1 Kakak? Selama 3,5 tahun. 3,5 tahun ya Kak. Nah, dengan IPK berapa tuh Kak? 3,8. Kalau boleh tahu Kak, apa pekerjaan Kakak sekarang Kak? Alhamdulillah, saya baru diterima sebagai dosen tetap di jurusan teknologi radiodiagnostik dan radioterapi di Universitas Baitur Rahman Padang. Oke Kak Leni Aziz, terima kasih atas waktu dan kesempatan kesediaannya. Sukses untuk kedepannya Kak Leni Aziz. Iya, terima kasih. Ya. Penerapan best practice strategi pengelolaan karya ilmiah pada mahasiswa program studi pendidikan fisika telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas lulusan. Indikator kualitas lulusan antara lain yang pertama, persentase mahasiswa yang menyelesaikan studi 3,5 tahun, lamanya penyelesaian skripsi, tingkat plagiat artikel ilmiah, lamanya penyelesaian studi, indeks prestasi kumulatif, dan jumlah lulusan yang berhasil lanjut ke perguruan tinggi favorit. Ada 6 strategi pengelolaan karya ilmiah pada mahasiswa. Yang pertama, penetapan mata kuliah micro-teaching pada semester ke-6. Yang kedua, mengembangkan penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, mensosialisasikan pentingnya soft skill untuk mempercepat penyelesaian skripsi. Yang keempat, mempermudah urusan administrasi dalam pengusulan penelitian. Kelima, memberikan pelatihan teknik penulisan karya ilmiah dan penerapan software anti plagiat. Dan yang terakhir, mempublikasikan artikel ilmiah pada e-jurnal. Selamat dan sukses kepada mahasiswa program studi pendidikan fisika. Strategi ini dapat diadopsi dan diadaptasi oleh program studi lainnya. Selamat mencoba.